ITE itu adalah Undang-Undang Informasi Transaksi dan atau tentang kayak transaksi-transaksi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diki, kita ketemu lagi. Pastinya kita kan selalu berdamping asal kelompok. Oh, betul banget. Kita mau ngapain sih di hari ini, BTW? Kayaknya mau ada podcast dari mas-mas spotlight dari kelas kita. Betul banget nih, Dik. Siapa sih ya kira-kira? Ciri-cirinya culture sama pesilat nih. Aduh. Langsung menjurus ke siapa nih kira-kira ya? Siapa ya? Kalian bisa tebak nggak, teman-teman? Oke, kalau bisa tebak komen di bawah ya. Komen. Kita perkenalkan diri dulu nggak sih, Dik, sebelumnya ke teman-teman? Dong. Halo semuanya, nama aku Evander Vostadrian dari kelas 910. Halo, nama gue Muhammad Tiga Rafli dari kelas 910. Oke, udah pada kenal kan nama kita berdua, teman-teman? Pasti Udah harus. Daripada basa-basi banyak-banyak, mending langsung aja nggak sih, Dik, Panggil ke aja lah. bintang tamunya. Pegel. Oke, silakan bintang tamu. Au. Halo. Halo. Duduk. Duduk, silakan duduk. Oke, gimana kabarnya kalian berdua? Baik. Gimana? Bisnis gimana? Lancar. Ya, gitu dah. Maksud. Oke. Oke, langsung perkenalan aja deh. Kalian mungkin belum ada yang kenal sama mereka berdua. Oke, dari sini dulu deh. Oke, perkenalkan nama gue Gaisan Ahmad Altamis dari kelas 910. Perkenalkan, nama gue Evan Raditya Pandita dari kelas 910. BTW, kalian kita undang ke sini tuh ada topik yang gimana tuh, Dik? Kayaknya tentang UU ITE nih kayaknya. UU ITE yang lagi viral, lagi topik panas banget gak sih? Paham. Menurut kalian UU ITE tuh kayak gimana sih? Ada yang bisa jelasin nggak? Silakan Mas. UU ITE itu tuh undang-undang tentang informasi, transaksi dan elektronik. Itu tuh undang-undang yang mengatur tentang privasi dan ketentuan dalam media digital, kayak di media sosial ataupun di media uang elektronik kayak gitu. Dia elektronik, di transaksi gitu. Berarti kayak di medsos kan, bisa di medsos juga. Oh, gitu. Medsos nih agak ngeri bahasa kalau medsos. Agak dejavu soalnya. Kita langsung kemana nih? Kemana ya? Sesi pertanyaan aja nggak sih? Iya. Oke, langsung sesi pertanyaan. Yanti kita mana Yanti kita? Ini Yanti kita mana nih? Aduh, Saya kangen Yanti pada. Kagak Yanti. Oh. Makasih. Oke, BTW kita pakai kardus kayak gini nih. Oh, blind box ya. Dulu, kita buka dulu. Apa tuh? Mas Pander isinya? Labubu. Oke. Gue yang bacain apa lu, Dik? Silakan deh Mas Pander. Pertanyaan yang pertama buat Mas Evan dan Mas Gaisan. Yang pertama, ada apa yang dimaksud UU ITE itu? Ya, seperti yang tadi kita udah bahas, UU ITE itu adalah Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik. Yaitu adalah undang-undang yang mengatur berbagai ketentuan transaksi maupun media elektronik. Oke, media elektronik. Oke. Kurang ngerti sih gue, sumpah. Gimana ya? Berarti itu kayak etika bermedsos atau tentang kayak transaksi-transaksi kayak transfer dan lain-lain, itu diatur dalam undang-undang. Diatur dalam undang-undang. Oke. Mau langsung ke pertanyaan selanjutnya? Oke, langsung aja deh. Langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Kill Yanti. Dapat apa nih isinya nih ya? Curiga deh. Lucu banget ya konsepnya blind box gini. Pasti kan spot. Kita BTW tuh kita podcast beda dari yang lain. Kita Bacain ya nih pertanyaan kedua nih. Au. Apa dampak UU ITE terhadap kebebasan berpendapat yang kamu permasalahkan? siapa nih yang mau jawab? Yang mau jawab. Oke, Gaisan mau jawab. Silakan Sat. UU ITE sejak diundangkan dan direvisi terutama di tahun 2021 dan 2024 itu dengan tujuan untuk menyimbangkan perlindungan hukum di ranah digital dengan kebebasan berpendapat.
Tapi implementasinya itu masih menimbulkan kontroversi dan ketakutan di masyarakat. Kayak pasal-pasal yang beberapa nanti akan disebutkan. Yang menimbulkan kontroversi. Iya. Lumayan ngerti lah dik. Ya, udah mulai menjuru ke pasal-pasal Betul, ini Mas betul. Pander nih. Kayaknya bakal seru banget gak sih kalau udah ke pasal-pasal kan? Pasti. Oke, sebelum ke pertanyaan yang selanjutnya, kalian aus gak sih? Mulai. Kita oke aus. Kayak air putih aja deh. Oke. Air putih. Yanti, Mau makan Yanti. makan gimana makan? Enggak. Oh, makan udah makan. Oke. Langsung. Bentar. Akhirnya disulap. Punya ilmu dia ternyata. Mas Pander ungu besar seperti terong ya Mas Pander. Agak keterong-terongan ya Mas Pander. Beda tapi ini terongnya nggak diolah. Iya. Oh, Sambil ini minum langsung aja nggak sih ke pertanyaan selanjutnya? iya. Yanti, kiu Yanti. Kiu si imut. Diminum ya. Oke, silakan Ya, silakan Pak. minum dong. Iki, mau minum dulu. Bipit. Iki, ambil. Oh, Aku mau nyambi. siap Mas Pander, sabar. Pertama keren kan kalau di sini tuh ada api unggunnya. Ada api unggunnya. Ini vibes-nya enak Silakan banget Mas. ya. Kan kita kelompok culture Mas Evan, kita kelompok culture nih. Sambil nyiapin minum saya izin ini ya memberi pertanyaan nih ya, dengerin baik-baik nih. Aduh, menurut kamu apa pasal UU ITE yang berdampak pada kebebasan berpendapat? Nih siapa nih mau jawab nih? Mas Evan, Mas Gaisan? Oke. Buat pasal-pasal itu ada misalnya pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik sama pasal 28 ayat 2 itu tentang ujaran kebencian. Nah, ini nih pasal kayak gini kerap digunakan pejabat publik untuk memberikan efek jerak dan memberikan sedikit ancaman kepada orang yang menyuarakan pendapatnya. Jadi orang-orangnya tuh kayak punya rasa takut sendiri gitu buat nyampein pendapat. Rasa takutnya tuh karena apa sih biasanya? Itu tadi kayak pidana-pidana yang diberikan di pasal-pasal tadi. Kayak ini Mas Evan juga mau ngomong nih, silakan Mas Evan. Revisi UU ITE juga berdampak untuk mengurangi ancaman pidana, memperjelas batasan interpretasi, namun masih ada potensi penyalahgunaan aparat hukum yang dapat membatasi kebebasan berpendapat. Jadi kayak nanti kita bersuara dikit langsung dibungkam, kita bersuara dikit langsung diculik, langsung dibunuh, langsung kayak gitu-gitu ya. Langsung dicari, langsung diintimidasi kan itu hal yang nggak enak banget ya buat kita alami gitu loh. Gak bebas gitu. Terima kasih Mas Diki. Oke Mas Evan. Gimana nih Mas Evan, mau lanjut apa nih? Mungkin cukup nggak sih pertanyaan-pertanyaan segitu aja? Iya sih kayaknya udah Kayaknya terkuak gitu apa yang ingin dipendapatkan gitu, apa yang ingin kita juga dikeluarkan udah gitu. lumayan ngerti. Soalnya gua tuh plot twist. Plot twist tuh. FYI aja gue rada kurang gitu kalau buat politik gini, apalagi pasal-pasal gitu. Makanya gue butuh penjelasan dari kalian berdua nih gitu. Paham. Kesimpulan dari UU ITE ini apa sih? Ada yang bisa jelasin nggak? Silakan Mas Evan. Oke. Sebenarnya UU ITE ini nih punya tujuan yang baik, cuman kadang-kadang bisa aja disalahgunakan dengan alasan ancaman pidana atau mungkin menjerat hal-hal yang ada di UU ITE. Cuman kadang-kadang itu tuh dipakai buat mengintimidasi rakyat-rakyat yang mungkin kurang mengerti. Nah, itu tuh biasanya digunakan oleh aparat-aparat besar nih yang punya kuasa. Nah, karena hal itu masyarakat jadi enggan untuk berpartisipasi aktif dalam mengkritik politik atau suatu sistem. Maka itu kenapa dia jadi enggan gitu loh. Gitu aja sih. Takut buat nyampein pendapat karena agak. takut misalnya diintimidasi. Agak ngeri memang denger ini, agak ngeri, agak Kayaknya takut. udah dapet ya? Udah dapat lah apa yang ingin kita capai gitu loh.
pendapat-pendapat mereka juga udah kita terima. Mungkin segitu dulu aja nggak sih podcast dari kita berempat. Sekian, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.